Kan lagi rame nih perang Iran Israel. Sebenarnya banyak cerita antara perang dan sepak bola ya, kayak sekarang kan banyak pemain yang gak bisa ke klubnya gara-gara perang. Terus ada juga Jepang yang ngundurin diri di Piala Dunia 38 gara-gara perang juga. Terus banyaklah kisah-kisah perang dan sepak bola. Tapi dari banyaknya cerita ini ada yang Hmm. menarik. Perjalanan karir Edin Dzeko yang dia tidak lepas dari perang Bosnia. Jadi ketika umur dia 6 tahun, perang Bosnia itu pecah. Nah, Edin Dzeko ini kan pemain kelas dunia ya. Ya dia pernah di Inter Milan, pernah di AS Roma, pernah di Manchester City. Apalagi di Manchester City dia dapat beberapa trofi Premier League. Jadi waktu kecil ini, waktu umur 6 tahun, ya Dzeko tuh suka banget sama main bola nih. Dia tuh sering main di lapang sepak bola sekitar komplek rumahnya. Karena perang Bosnia ini, ya dia main dengan hati yang was-was gitu. Jadi Karena perang. karena sirine berbunyi, ya dia Gak harus bisa main. udahan gitu. Jadi bisa aja bom nyasar ke lapangan bola meninggal, ataupun peluru meninggal. Jadi hantaman bom dan desing peluru tuh jadi kawan akrab buat Dzeko Iya, gitu. Jack. Tapi dan perang itu membuat hidup dia susah gitu. Dia nggak punya pakaian untuk ganti, dia susah untuk mendapatkan makanan. Jadi bener-bener lah perang itu hanya membuat orang menderita dan trauma yang berkepanjangan untuk Edin Dzeko gitu. Cuman ya semangat Edin Dzeko itu ya terus aja main bola tuh, dia bilangnya seperti bernafas main bola. Jadi kalau nggak main bola seperti dia sesak, nggak bisa bernafas. Mungkin agak berlebihan ya, tapi ini emang kata-kata yang Dzeko ungkapin sih. Nah, Dzeko ini ya terus main bola selama perang dia, tapi main bolanya dengan hati yang was-was. Tiba-tiba ketika perang Bosnia damai melalui perjanjian Dayton kalau nggak salah, ya Edin Dzeko dia bisa leluasa. Nah, untuk menyalurkan bolanya ini ya, Edin Dzeko tuh dia setiap hari itu ya, setiap latihan tuh pergi 1 jam dari rumahnya ke lapangan, ke sepak SSB-nya gitu. Namanya apa, Jeljuer gitu. Jadi dari sana berarti berlatih gitu. Nah, masalahnya lapangan atau fasilitas sepak bola zaman dulu tuh ya hancur gara-gara Di perang. Bosnia itu. Nah, itulah dampak dari perang kepada dunia sepak bola tuh gitu. Jadi ya lapangan hancur kan, bom nggak mikir ini lapangan sepak bola jangan dibom kan, enggak. Nah itu tuh tapi nggak pernah mengundurin semangatnya Jeko untuk terus bermain bola gitu. Oh, berarti eh, walaupun dalam kondisi perang, dia tetap bisa bermain di kancah dunia ya? Sesudah perang. Sesudah perang. Tapi mungkin lebih ke traumanya. Jadi trauma pasca perang inilah yang susah untuk Hilang. bangkitnya tuh gitu. Tapi Jeko karena dia semangatnya untuk menjadi pemain bola dan bapaknya itu mensupport, mengantar, ya terus-terusan gitu. Jeko aja dia nembus di tim pertamanya di Bosnia itu umur 19 atau 17 tahun. Dia udah main di tim inti, terus cetak gol, dapat julukan tiang karena badannya tinggi tapi kurus gitu. Jadi kayak tiang listrik disebutnya. KLOC dulu penyebutan di Bosnianya, nggak tahu ya, kalau kita nyebutnya Klok gitu ya. Itu julukan Jeko. Akhirnya Jeko tuh di Wolfsburg. Perjalanannya memang sukses lah dari Wolfsburg, terus dia ke Manchester City, dari Manchester City kalau nggak salah dia ke Inter Milan dan AS Roma gitu. Nah dari setiap perjalanan ini trauma perang atau ingatan perang tuh selalu ada gitu. Tapi ingatan perang itu malah menenangkan Jeko. Jadi kayak dia nggak cetak gol atau gagal membuat peluang jadi gol, terus dia selalu bilang bahwa ya nggak apa-apa lah gitu. Toh sekarang hidup saya udah lebih baik saja gitu, baik-baik saja. Jadi perang itu hanya menciptakan trauma gitu, bukan menciptakan mana negara yang lebih bagus gitu, dari cerita Jeko. Dan aku yakin sih ini kan perang Iran Israel atau saling serang tuh ada banyak anak-anak yang akan mengalami trauma yang sama gitu. Yang punya mimpi yang sama. Mimpinya yang sama gitu. Dan fasilitas sepak bola pun kalau terus berkelanjutan bisa hancur. Apalagi Iran punya potensial, Israel pun sama punya pemain-pemain yang potensial yang udah main di Liga Eropa. Jadi ya kalau boleh bilang ya ngapain perang, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, cuma ciptain trauma untuk pemain-pemain bola yang sekarang sedang berjuang mewujudkan mimpi. Pertanyaan terakhir. Hari Bosnia teh namanya siapa? Hari Bosnia teh namanya siapa? Bosnia. Ya Bosnia teh saha ngaran Bosnia? Alalalalalalala.